Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang keputusan. Banyak sekali kita membuat keputusan A, keputusan B, tapi kita sering kadang mempertanyakan di dalam diri sendiri, apakah keputusan saya ini benar dan tepat? Apa sih yang membuat kita yakin bahwa keputusan kita itu baik, benar, dan tepat? Yuk, saksikan videonya dan jangan ketinggalan. Halo teman-teman YouTube-nya Mika, kita ketemu lagi di topik yang baru, di episode yang baru. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang membuat kita yakin pada keputusan di dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa langsung praktekkan, bisa implementasikan, dan berharap apa yang dibagikan ini juga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa yakin dan bulat ya teman-teman untuk menjalankan ketika mengambil keputusan dan menjalankan keputusan itu sendiri. Oke teman-teman, kita langsung aja. Jadi ketika kita berbicara keputusan, maka kita bicara tentang bagaimana cara kita mengolah informasi yang ada di sekitar kita, yang masuk dalam alam berpikir kita, dan kemudian kita mengambil satu step yang lebih tinggi yang disebut dengan komitmen. Komitmen untuk menyampaikan sesuatu, komitmen untuk memutuskan sesuatu, komitmen untuk bertindak sesuatu. Nah, ini adalah kata kunci keputusan, yaitu kemampuan kita mengolah informasi dan pada akhirnya mengambil komitmen untuk melakukan atau mengatakan sesuatu itu. Nah, berbicara tentang keputusan, kadang-kadang kita nggak yakin teman-teman, apakah keputusan ini Kak Mika menjadi keputusan yang baik, benar, dan tepat bagi diri saya. Saya akan membagi teman-teman 3 hal dan ini saya terapkan dalam kehidupan saya pribadi. Dalam perjalanan hidup saya banyak membuat keputusan sekolah S3, keputusan untuk resign, keputusan untuk banyak hal yang saya lakukan, dan keputusan-keputusan ini saya dasarkan pada 3 hal. Semoga 3 hal ini teman-teman bisa manfaatkan juga sama seperti saya menjadi yakin dalam melakukan keputusan itu. Nomor satu teman-teman. Ketika saya akan mengambil keputusan teman-teman, dan saya sudah membuat keputusan, maka saya akan sampai kepada 3 persyaratan ini. Persyaratan nomor satunya adalah, apakah saya menjadi lebih bahagia ketika saya melakukan keputusan itu? Nah, ini adalah kata kuncinya. Bahagia itu bicara tentang mindset. Bahagia itu bicara tentang olah rasa, perasaan kita. Pertama kali pada saat saya membuat keputusan dan pada akhirnya mengambil keputusan itu, dari membuat sampai dengan saya memutuskan, sampai saya dengan menerapkan atau mengimplementasikan, maka saya akan berbicara dalam diri saya sendiri, aku bahagia nggak? Aku happy nggak? Ya atau tidak? Jika tidak, maka saya tidak melakukan proses selanjutnya. Saya berhenti sampai di situ teman-teman. Tapi ketika saya merasa happy, bahagia, saya akan lanjutin terus. Syarat kedua yang saya lakukan adalah, apakah saya bertumbuh lebih positif, ya atau tidak? Bertumbuh lebih positif ini tidak berbicara tentang hanya bertanya di dalam diri kita. Oh, bertumbuh lebih positif? Ya, saya lebih positif. Tidak. Tapi teman-teman harus tentukan ukuran kuantitatifnya, bukan kuali, tapi kuantitatifnya. Apa maksudnya Kak Mika? Kuantitatif di sini berbicara tentang membuat saya bertumbuh lebih positif. 1, apakah probabilitas ketika saya memutuskan itu saya bisa mencapai seperti apa yang saya inginkan sesuai dengan yang saya putuskan? Maka hitung probabilitasnya. 2, pada saat kita ingin bertumbuh lebih positif, kita penting untuk memastikan yang aspek kedua setelah probabilitas ya teman-teman ya. Yang kedua adalah seberapa yakin kita pada keputusan itu. Maka ketika kita bicara seberapa yakin, maka kita harus memiliki mentor. Kita harus memiliki lingkungan-lingkungan yang bisa ikut menguji keputusan kita, bahwa apakah keputusan kita itu baik, benar, dan tepat sesuai dengan sasaran. Tentunya teman-teman harus menggunakan metodologi-metodologi yang tepat ketika akan memutuskan itu, apapun keputusan itu. Jadi teman-teman pilih mentor, teman-teman juga punya komunitas yang pasti, yang expert pada keputusan itu, dan sharing kepada mereka, presentasikan kepada mereka, dan lihat bagaimana mereka menanggapi keputusan itu. Tetap keputusan itu ada dalam diri kita. Kita yang sebagai nakoda, dan kita yang memutuskan bahwa apakah keputusan itu akan
jadikan, akan dijalankan, ya atau tidak. Itu tetap di diri kita, tapi tetap kita harus mendengarkan feedback yang ada di sekitar kita. Untuk apa Kak Mika? Untuk mempertajam setiap ide-ide kita, setiap keputusan kita, bahkan ketika kita akan menerapkan keputusan itu sendiri. Jadi dua itu ya yang teman-teman pertimbangkan ketika bertumbuh lebih positif. Probabilitas, dan kita juga menguji apakah kita yakin pada keputusan itu. Dan langkah yang ketiga nih teman-teman, strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga adalah ketika saya membuat keputusan, saya akan pasti memastikan bahwa apakah itu semakin memperkuat iman saya, ya atau tidak. Apakah itu semakin memperkuat norma-norma hidup saya, ya atau tidak. Apakah itu semakin membentuk personal value saya menjadi sesuatu yang positif, ya atau tidak? Jika ya, maka saya akan membuat keputusan itu. Saya percaya semua keyakinan mengajarkan hal kebaikan. Maka bangun hubungan vertikal ini. Yakinkan di dalam diri kita, apakah kita ketika kita melakukan hal itu tidak hanya positif, tapi itu juga memperkuat iman kita. Tidak hanya positif, tapi juga memperkuat norma-norma hidup kita. Tidak hanya positif, tapi juga bisa memperkuat personal values kita, seperti apa kita ingin dikenal dan untuk apa kita hidup. Nah, ini kata kunci ketiganya. Jadi teman-teman, ketiga syarat itu yang banyak saya lakukan di dalam diri saya sebagai standar, sebagai norma ketika saya mengambil keputusan dan melakukan keputusan itu sendiri. Yang pertama, apakah saya bahagia? Jika ya, checklist, lanjut nomor 2. Nomor 2, apakah membuat saya bertumbuh lebih positif, kuantitatif? Checklist, lanjut nomor 3. Apakah saya semakin kuat dalam iman, mempertebal iman saya, norma hidup saya menjadi lebih baik? Apakah saya personal values-nya, membrandingnya itu menjadi jauh lebih bagus juga? Jika iya, checklist, saya lakukan keputusan itu tanpa ragu. Karena saya tahu dari keputusan itu saya akan mendapatkan 3 hal tersebut. Kak Mika, jika ternyata keputusan itu tidak sesuai rencana kita dan pada akhirnya keputusan itu ternyata salah, maka jangan bersedih. Setiap keputusan yang kita buat dan yang kita lakukan, maka ada nilai-nilai insight positif yang bisa kita ambil dan kita terapkan dan kita implementasikan untuk keputusan berikutnya. Saya sendiri ada dalam ketika perjalanannya teman-teman membuat keputusan yang tidak tepat. Saya yakin 3 persyaratan itu sudah terpenuhi dan saya membuat keputusan dan akhirnya keputusan itu salah. Saya tidak berlama-lama bersedih, saya ambil insight positifnya, kemudian saya bangkit dan berjalan lagi dan bertanya dengan 3 hal itu tadi. Ingat teman-teman, 3 hal tadi harus melengkapi semuanya. Jadi ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Tidak boleh ketinggalan salah satu. Jadi kalau salah satu saja, misalkan saya nggak bahagia, saya akan stop. Saya tidak bertumbuh lebih positif, saya akan stop. Ketika saya tidak memperkuat iman saya, norma saya, personal value saya akan stop. Ketiga-tiganya harus terpenuhi dan itu yang membuat saya yakin ketika mengambil keputusan apapun dan melakukan keputusan tersebut. Tanpa rasa sedih, tanpa rasa gundah gulana, karena ketika hasil apapun yang terjadi dari keputusan itu, saya akan ambil insight positifnya. Itu aja teman-teman tentang bagaimana kita yakin pada keputusan yang kita buat dan yang kita lakukan pada keputusan itu sendiri. Semoga bermanfaat dan selalu mengingatkan ini masih pandemi, gunakan masker, jaga jarak, jangan lupa juga mencuci tangan dan jaga pikiran kita. Karena dari pikiran kita bisa menjadi sehat atau sakit. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di topik berikutnya. See you guys!